Arin? Arin! Awas, Rin! Saka! Rin, kamu nggak apa-apa? Rin, Rin, kamu nggak apa-apa? Rin, udah deh, kamu mendingan berdiri dulu deh. Aduh, sakit banget. Ya ampun. Rin, kita bawa ke rumah sakit aja ya, oke? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu tuh. Enggak, Ini tangan kamu yang luka. aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Ini tangan kamu luka. Enggak, aku nggak apa-apa. Rin, Luka. beneran. Ampun, kamu luka kayak gini. Sebentar, Dit, sebentar. Kita bawa kamu ke rumah sakit ya. Enggak, Kamu enggak. nanti kamu ada luka dalam, Rin. Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu yang kenapa-napa. Nih, kamu lihat. Ini kamu luka kayak gini, kamu bilang nggak apa-apa gimana sih? Obat di rumah tuh habis, kita harus beli obat dulu sekarang. Papa, Iya. Mas gara-gara kamu nih ya, Saka jadi terluka kayak gini. Aku tuh heran sama kamu ya. Kamu udah pisah sama Saka aja masih bisa bikin Saka tuh sial kayak gini. Dit, jaga mulut kamu. Emang bener kan? Jaga mulut kamu. Udah kita bawa ke rumah sakit aja deh. Kita bawa ke klinik. Nggak usah. Saka nggak usah dibawa ke klinik. Biar aku aja yang ngobatin. Diam. Kamu lupa ya, aku nih istrinya Saka sekarang. Diam dulu, Dit. Sebentar. Justin, kamu bisa nggak jaga Ariana? mendingan gini deh. Rin, kita pergi aja dari sini ya. Saka udah bilang dia nggak apa-apa. Dan istrinya sendiri yang bilang dia bakal bawain Saka ke klinik. Ayo Rin, ntar kita obatin di sana. Maaf udah bikin kamu luka. Enggak kok, sedikit doang. Ayo, biasa. Justin. Saya mau kamu jaga Ariana dengan baik. Tolong. Ini pertama kali dan terakhir kalinya Ariana terluka seperti ini, Saka. Mas, aku mau nanya deh. Mama kemarin disemprot sama papa kenapa sih? Gini sayang, jadi sebenarnya aku sama papa itu nggak terlalu suka mama tuh ada di kantor. Apalagi sekarang tuh mama terlihat deket banget sama Coki. Dan mama minta Coki untuk ngikutin aku terus. Nah, dari situ aku punya pemikiran gimana caranya biar bisa mama keluar dari kantor. Nah, aku janjian atau kerjasama sama klien yang meeting sama mama. Jadi klien itu pura-puranya nggak suka sama presentasi mama. Jadi mama bakal dirumahin gitu deh. Mas, kamu tega banget sih sama mama kayak gitu. Jahat ih. Iya, harus gimana lagi sayang? Ini kan demi kebaikan mama dan perusahaan juga. Masalahnya, papa itu udah stres banget dengan ulah mama yang selalu aja bikin ulah di perusahaan. Ya, memang kalau dilihat dari umurnya mama tuh lebih baik di rumah sih. Nggak waktunya kerja. Bener banget sayang. Aku setuju sama kamu. Mendingan mama itu di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Kalau dikasih jabatan di kantor, itu bikin pusing semua. Mama. Udah di rumah bawel, nggak kebayang sih di kantor gimana. Anyway, Mas Gavin nanti datang kan ke acaranya Ariana? Iya, datang. Kayaknya aku yang belum siap buat pisah sama Mas Bram. Karena janji aku juga. Itu kan sebenarnya janji kamu sama ibunya Bram. Dan saya yakin kok ibunya Bram udah bahagia di sana. Tapi kalau kamu menderita karena menikahi anaknya, beliau bakalan sedih di sana. Kamu juga harus mikirin perasaan kamu dong, Di. Jangan kayak gini. Tapi ibunya Bram pasti sedih. Karena aku orang yang dipercaya gak bisa ngubah anaknya jadi lebih baik. Tapi aku yakin kok, aku pasti bisa ngubah Bram. Kamu support aku ya?
Saya akan selalu support kamu. Hai Bi, Hai Non Yuna, Arin ada di dalam Bi. Non Arinnya sepedaan belum pulang. Oh, kita kesini mau nganterin ini makanan Bi. Oh iya tadi Non Arin pesan sebelum sepedaan kalau Non Yuna mau makanan suruh disimpan di dalam. Oh gitu, berarti nih langsung kita masukin aja ya. Yuk masuk. Ayo Tom. Ayo. Misi, Bi. Ya. Rin, kamu beneran nggak apa-apa? Apa kita duduk aja dulu? Ya udah deh, kita break dulu aja di sini. Rin, kamu minum dulu deh airnya. Thank you. Rin, ini lumayan parah loh, Rin. Ini mesti diobatin. Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Iya yakin nggak apa-apa ini. Ya 2 hari juga kering kok. Enggak, kalau misalnya kamu mau, kita ke apotek aja dulu, kita cari obat. Nggak apa-apa Jess, nggak apa-apa. Rin, aku ngerasa bersalah banget, Rin. Kayak aku nggak bisa ngejagain kamu. Justin, ini bukan salah kamu kok. Udah, nggak usah merasa bersalah. Yuk, bisa kok aku. Yuk. Beneran? Udah kamu nggak usah khawatir. Ayo, kita jalan aja. Yakin bisa? Yaudah. Ayo. Bisa. Dinda! Mana sih perempuan itu? Dinda! Kamu kemana sih? Kerja nggak kerja, kelayapan ya kerja kamu? Aku cuman jalan-jalan kok bentar. Habis dari taman. Kamu tuh punya suami. Apa-apa minta izin sama suami dulu, konfirmasi sama suami dulu. Jangan seenaknya gitu dong. Ya tadi kamu masih tidur. Gak mungkin aku bangunin. Kalau aku ngomong, didengarin dulu. Kalau aku diem, kamu semakin semena-mena sama aku, Bram. Kamu kenapa sih? Makin kesini, makin... capek aku ngomong sama kamu. Makin berani, tau nggak? Ini gara-gara berteman sama orang yang salah nih kayak gini nih. Makanya nggak usah keluar-keluar. Gara-gara Ariana nih, uang yang tadi dipakai buat belanja harian malah dipakai buat beli obat, tau nggak? Kayaknya ada-ada aja deh, sampai luka-luka kayak gini. Untung lukanya cuma di sini. Coba kalau sampai kamu dibawa ke rumah sakit. Dit, kalau kamu nggak ikhlas nggak usah ngobatin aku. Aku bisa kok ngobatin diri aku sendiri. Ngobatin gimana kamu diri sendiri? Bisa nggak kamu? Kayak bisa aja kamu ngobatin diri kamu sendiri. Ini aja udah kesakitan aku obatin. Au. Dit. Makanya kamu jangan sambil ngomel-ngomel, kamu nekennya kenceng banget, Dit. Ya kamu tahan dong. Makanya jangan sok-sokan nolongin orang kayak gitu. Au. Aku tuh bukan yang ngomel-ngomel ya. Cuman aku nggak habis pikir aja sama Ariana. Dia tahu nggak bisa naik sepeda. Ngapain dia pakai naik sepeda segala? Bukan Ariana yang salah, aku yang salah. Kamu tuh sadar nggak sih? Ini tuh pertanda ya. Kamu jangan deket-deket lagi sama mantan istri kamu. Ariana tuh cuma bisa bikin kamu sial, tau nggak? Bikin kamu apes. Udah deh, keputusan kamu untuk cerai sama Ariana tuh udah paling tepat. Udah. Nah, sakit nggak? Enggak. Udah kalau nggak mau diobatin. Please Bram, aku nggak mau berantem pagi-pagi. Nggak mau berantem. Makanya kalau aku ngomong dengerin dulu. Jangan dipotong-potong gitu dong. Kayak nggak punya etika aja. Aku cuma pergi ke taman sebentar. Nggak usah masalah kecil kamu gede-gedein segala. Cukup. Oke sayang. Makanya kalau kamu nggak mau berantem, nggak mau apa tadi, nggak mau ribet,
debat sama aku. Makanya dengerin, aku nih suami kamu, ya. Coba aja kalau pagi-pagi nih, pagi-pagi kita siapin sarapan, kamu ngelayanin aku dengan baik. Aku gak akan marah-marah sama kamu. Please, gak usah memperkeruh keadaan. Kalau kayak gini terus aku jadi gak tahan sama kamu. Apa? Ngomong lagi? Kamu ngomong apa? Gak tahan kamu bilang. Terus kenapa? Kamu masih bertahan sama orang kayak aku? Udah kalau mau pergi silahkan pergi, just go. Sama siapa selingkuhan kamu? Sama Saka, sama Sedante, terserah kamu. Kenapa? Tinggal pergi. Sampai juga. Rin, kaki kamu gimana? Sakit. Sakit banget sih. It's Bisa okay. nggak? Ini. Thank you. Hai Rin, Hai Mbak. abis sepedaan? Iya. Justin? Iya, Justin udah pernah ketemu belum? Belum sih, belum pernah ketemu. Cuman Mas Gavin kan beberapa kali cerita sama aku. Nggak sengaja atau emang barengan sepedaannya? Enggak, tadi emang kita sengaja barengan sih. Keliling-keliling sini aja, sekitaran sini. Oh. Hai Justin. Hai. Bingung ya? Iya. Emang sih belum pernah ketemu, cuman Mas Gavin beberapa kali cerita soal kamu gitu. Jadi ya udah aku sapa aja. Aku Riri, istrinya Galvin. Istrinya Galvin. It's really nice to see you. Nice to meet you too. Oh iya, aku kan kasihkan ngobrol mau beli minyak goreng di minimarket. Ya udah aku duluan ya, Rin. Oke, Mbak. Cuman Justin kalau misalnya ada waktu luang bisa loh mampir ke rumah. Pasti Mas Gavin seneng banget sih. Ya udah, kapan-kapan aku main ya. Salam buat Galvin. Iya, nanti aku salamin. Duluan ya. Bye Mbak Riri, hati-hati. Mau minum dulu nggak atau sarapan? Boleh sih. Itu tadi istrinya Galvin ya? Iya. Oke. Sampai sekarang, saya belum menemukan waktu yang pas untuk ngasih cincin ini ke Selin. Karena Selin sendiri pun, dia masih belum yakin sepenuhnya sama perasaan saya. Apa sekarang kamu udah sadar? Kalau pilihan kamu itu bukan berarti yang terbaik buat kamu. Gak akan ada yang berubah dari pemikiran saya soal Selin, Bu. Saya akan tetap mencintai Selin. Meskipun Ibu menentangnya. Oh. Oke, fine. Tapi kenapa kamu nggak melamar dia sekarang? Itu artinya kamu masih ragu kan sama Selin? Oh iya Rin, aku harus ketemu temennya jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. Ya nggak apa-apa. Next time. Ya ampun. Justin? Yuna, Hai, apa kabar? baik-baik. Kok bisa bareng Justin, Rin? Kita habis sepedaan tadi deket sini. Oh, sepedaan sama Justin. Ternyata gue pikir lo sepedaan sendiri. Kok nggak ngabarin kalau Justin udah di Jakarta? Sebenarnya gue nggak lama ini sih ke Jakarta dan kebetulan gue ketemu sama Ariana. Oh ya, kenalin ini calon suamiku.
Tommy. Justin. Justin, kapan-kapan lo harus mampir ke cafe Jamais. Pokoknya itu cafe paling hits se-Jakarta. Oke, sure. Tapi lain kali ya, soalnya gue ada janji sama temen nih. Ah, buru-buru banget sih. Makanya yaudah lain kali gue samperin ke cafe apa tadi namanya? Jamais. Jamais. Oke, ketemu di sana ya. Ya. Pamit ya. Oke. Pamit ya. Iya, bye. Thank you. See you. Ah, jangan lupa Justin, nanti malam datang. Aku pasti datang kok. Bye. Bye. Balik ya. Ibu nggak usah khawatirkan saya. Lebih baik sekarang, ibu pikirin gimana cara menemukan anak ibu yang hilang. Ya kali aja, kalau anak ibu yang hilang itu sudah ketemu, ibu jadi punya kegiatan lain. Dan nggak ikut campurin urusan saya lagi. Kalau anak itu sudah ketemu, apa kamu nggak keberatan? Atau kamu nggak merasa tersaingi? Kalau harus berbagi harta keluarga sama dia. Saya nggak peduli, Bu. Dan saya juga nggak keberatan. Lagian ayah saya sudah menyerahkan semua hartanya ke ibu kan. Jadi itu menjadi urusan ibu. Saya nggak akan ikut campur. Asalkan ibu juga nggak akan ikut campur urusan percintaan saya. Aku ada cerita deh. Ada cerita apa? Jadi tadi tuh aku nggak sengaja ngeliat dan ketemu Ariana sama Justin. Mereka habis sepedaan bareng. Justin sama Ariana? Iya, Justin. Terus aku udah ngajakin Justin buat mampir rumah kita. Cuman kayaknya dia lagi sibuk, jadi dia nggak bisa mampir. Cuman gimana ya, aku ngerasain tuh Ariana tuh bahagia banget. Bener-bener bahagia banget. Tanda kali ya Mas ya, Justin jodohnya Ariana. Karena tiba-tiba Justin tuh datang di situasi Ariana yang lagi single. Ya kan? Iya. Kenapa Mas? Enggak, nah, aku tiba-tiba seret pengen minum. Aku ambil minum dulu ya, sebentar ya. Tetap. Sak, gawat, Sak, gawat. Gawat kenapa? Gue sekarang lagi di rumah Arin. Dan gue ngeliat Justin sama Ariana, Sak. Mereka itu kelihatan deket banget loh, Sak. Bahkan sampai sport bareng, Sak. Iya, aku tahu. Tahu kok, aku juga tadi nolongin Ariana, dia ambil kecelakaan dari sepeda. Lu udah tahu dan lu diam aja. Iya, gue harus gimana lagi, Tom? Gue khawatir loh, Sak, sama keberadaan Justin. Walau gimana pun gue tahu lu tuh masih pengen balikan sama Ariana. Itu benar. Cuman sekarang gue bisa apa, Tom? Gue udah bukan siapa-siapanya Ariana lagi kan. Nanti malam ada acara pesta di Ariana. Pokoknya lu harus datang ya. Lu nyamar atau apalah, oke, Sak? Sayang, kamu teleponan sama siapa? Bona nanyain masih lama nggak di sini. Dia butuh bantuan di kafe, sayang. Ah ya udah nggak apa-apa, kamu duluan aja bantuin Bona, biar aku di sini bantuin Arin. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Oh ya udah, ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya, sayang. Kamu masuklah ke dalam. Oke. Ini gue tutup teleponnya, pokoknya nanti malam lu usahain. Lu harus datang, ya. Bye. Bye. Dit, aku pergi dulu ya. Suamiku? Kamu mau kemana sih? Aku mau pergi sebentar. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Enggak, kamu di rumah aja. Kenapa sih aku mau ikut? Aku nggak mau tinggal di rumah sendirian. Pokoknya aku mau ikut. Kamu di rumah aja, banyakin istirahat. Ya? Kamu tuh mau kemana sih sebenarnya? Gue tahu nih. Jangan-jangan ini semua ada kaitannya sama Ariana ya. Makanya kamu nggak bolehin aku ikut. Itu sensi banget sama Ariana. Aku jalan dulu. Saka? Kamu di rumah aja tidur-tiduran ya. Tinggal mulu. Sayang.
Ya. Yuk, Kemana? ke partinya Bu Arin ya? Enggak deh sayang. Aku tuh males kalau datang ke acara mereka. Mereka tuh pasti nggak suka kalau aku datang ke acara mereka kan. Dan aku nggak mau mereka mandang aku sebelah mata sayang. Jadi mendingan aku di apartemen aja deh. Sayang, kamu tuh jangan minder. Sekarang kamu udah jadi pacar aku, kamu harus nemenin aku. Sayang, aku bukan minder. Aku cuma nggak mau aja. Aku males. Udah deh, mendingan aku antarin kamu aja. Ntar abis itu aku langsung pulang. Ih, nggak mau. Mendingan aku nggak usah ikut kalau gitu. Ya udah aku ikut. Ya udah, yuk. Yuk. Benar. Iya. Gitu dong, kan aku jadinya makin sayang. Yaudah cepetan ganti baju aku. Oke, ntar ya. Pegang Pedro. Pelan-pelan dong. Ya maaf ya Non ya. Maaf. Ada aja. Pedro emang benar-benar. Wow. Oke kan? Iya oke banget nih. Siap nih. Terus barbeque-nya udah di sebelah sini ya? Ini udah gue set. Oke, Terus nanti ini kalau udah di set kurang, semua. Kalau kurang nanti tinggal tambah aja. Oke. Stoknya udah oke sih. Tadi Oke. gue udah cek. Nice banget. Ini baru makanan namanya. Dan lo tahu, gue udah sengaja ngosongin perut gue biar gue bisa makan yang banyak hari ini. Jujur banget lo. Gak malu lu sama tuan rumah. Siapa yang nyuruh makan? Kenapa sih? Emang gak boleh gue ambil? Ya udah Yuna, biarin lah Yuna. Kelaperan tuh kayaknya tuh Bona tuh. Tuh lo denger tuh, yang punya acaranya bilang gak apa-apa. Lagian tadi gue udah kerja keras, gue tadi udah ngusirin pelanggan tau gak lo? Kan kita mau tutup cepet. Bagus, usir pengunjung. Siapa yang nyuruh usir pengunjung, ha? Ya inisiatif gue sih. Ya kan kita mau tutup cepat mau kesini. Lagian lo tenang. Gue itu ngusirnya dengan lemah lembut dan senyuman khas gue. Gini. Ya udah Yun, yuk ikut gue yuk. Lanjut kita. Sayang. Selamat makan. Satu ya? Satu. Iya. Udah aku kesana dulu. Silakan, nggak apa-apa. Ambil. Sebanyak-banyaknya Tommy. Iya, Udah Rin. nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Sikat Bon. Kenapa hatiku sakit banget ngeliat Ariana sama si Justin deket-deket begitu. Padahal harusnya bukan senang. Sekarang Ariana udah bisa ketawa, udah bisa bahagia kayak tadi. Oi mas, hati-hati dong bawa mobilnya. Maaf, saya minta maaf mas, saya salah, maaf. Saya minta maaf, tapi nggak ada yang kenapa-napa kan ya? Maaf ya mas ya. Udah, lain kali hati-hati. Saka? Bu Wiryo. Gimana, daging semuanya aman ya persediaannya? Aman, nanti Stok. kalau habis tinggal refill aja kesini. Oke, Pokoknya aman. Pedro, sebentar. Tadi gimana? Tamu-tamu semuanya udah dikasih minum? Aman semua? Oke, nice. Nggak ada yang pecah? Piring? Nggak ada ya? Hai, Rin. Hai, ya ampun Mbak Rini, hai. Hai, Vin. Hai, Rin. Hai, Layu. Hai Mbak. Hai Yud. Hai Vin. Thank you ya, kalian udah repot-repot datang ke sini ya. Gini aja sih sebenarnya acaranya, sederhana. Nggak apa-apa lah, sederhana. Yang penting kan semuanya kumpul di sini buat kasih doa terbaik buat kamu biar punya kehidupan yang lebih bahagia. Amin. Yang penting kan esensinya, Rin. Semuanya kumpul di sini sama orang-orang yang peduli sama kamu. Jadi biar kamu punya kehidupan yang lebih bahagia dan bukan mewah yang dinilai. Amin, Mbak Riri. Thank you banget. Sama-sama. Such a nice word. Thank you, Vin. Iya, dan semoga setelah ini kamu akan jadi wanita single yang always happy.
Amin. Thank you, Vin. Hai. Halo, Vin. Thank you ya udah pada datang nih semuanya ke pesta aku. Aku happy banget. Iya, sama-sama. Kalian kalau mau makan langsung nggak apa-apa, makan aja. Di sebelah sana itu udah disiapkan oleh Ibu Yuna dari Jamais. Baik Jamais, Ibu Manajer. Selamat ya, Rin. Semoga kamu bahagia walaupun tanpa sadar. Sukses acara kita. Iya dong, kan kita yang atur. Tuh balon-balon, iya kan? Seru banget. Aku seneng loh. Iya lah. Benerin happy. Iya. Oh ya, hampir lupa mau ngasih. Iya. Oh iya, thank you. Selamat ya sekali. Thank you. Oh iya, ini juga dari gue sama Dante. Gue cerai jadi banyak. Ya nggak apa-apa dong, yang penting lo happy. Rin, dengerin gue. Yang penting lo sekarang udah happy. Urusan status mau single itu gak masalah gak sih, Rin? Yang penting lo sekarang sudah terbebas dari masa lalu toksik lo. Gue happy banget. Bener. Setuju. Thank you. Pasti. Kamu kenapa sih? Nggak kapok pernah kecelakaan? Kamu pikir kamu punya 9 nyawa gitu? Jadi kamu bisa seenak kamu sendiri? Saya akuin saya salah, Bu. Saya minta maaf. Saya meleng tadi. Untung saja mobil orang ini nggak lecet. Lain kali kamu tuh harus hati-hati. Iya, Bu. Bu, sebentar. Maaf. Apa saya boleh nanya sesuatu sama Ibu? Nanya apa? Ibu tahu tentang orang tua saya? Kalau saya tahu tentang orang tua kamu, memangnya kamu mau apa? Saya memang bukan orang yang baik kok, Bu. Saya tahu. Tapi kan seburuk-buruknya saya juga punya hati gitu. Saya juga pengen, Bu. Saya juga pengen tahu tentang siapa orang tua saya. Saya mau. Dan kalau boleh, kalau emang Ibu tahu, apa Ibu boleh kasih info itu ke saya? Kamu cari tahu aja sendiri. Saya buru-buru. Saya mau ke pesta teman saya.
Ayo sayang makan yuk. Iya, dinikmatin aja makanannya by Jamais. Jangan lupa. Enjoy. Iya. Rin, gue ambil minum dulu ya. Oke, enjoy the party. Iya. Selamat makan, minumnya jangan lupa. Ada kue juga, oke? Hai, Sil. Hai, Sisil seneng banget deh, Bu. Congrats ya. Sisil happy banget sekarang, ibu jadi happy, bisa ketawa-ketawa lagi, bisa happy lagi kayak dulu. Ini ya Sisil pengen. Thank you, Sil. Kamu emang terbaik. Sama-sama, Bu. Sisil punya hadiah buat ibu. Ini apa, Sil? Coba buka. Buka. Sekarang? Iya. Wow. Gemes banget sih. Gemes banget sih. Ini tanda persahabatan kita, Bu. Wow. Gemes kan? Gemes banget. Kok kado kamu gak nyambung sih? Udah diem aja deh, kamu ngapain sih kecampur? Thank you ya Sil kadonya. Ya udah, kalian mau minum, mau makan langsung aja. Oke? Siap, Bu. Sisil punya perut kok nih buat ngabisin. Oh, oke. Cobain makanan Jamais. Oke. Sing. Yuk. Yuk. Udah bisa. Saya juga pengen, Bu. Saya juga pengen tahu tentang siapa orang tua saya. Dan kalau boleh, kalau emang Ibu tahu, apa Ibu boleh kasih info itu ke saya? Apa aku harus ungkapkan kalau aku adalah ibu yang dicari sama Saka? Enggak. Aku harus rahasiakan ini dulu sampai waktunya tepat. Cheers. Cheers. Jadi kapan nikahnya sama Tommy? Duh, gue nanti aja deh, Rin. Gue masih enjoy banget sama masa lajang gue ini. Ngerti sih gue. Ya kan? Kayak gue gak mau buru-buru deh. Iya. Take your time, Bestie. Kapanpun. Kalau lo udah siap aja. Pasti. Biar kita sama-sama gitu kan, gue nemenin lo ya gak sih? Nggak gitu juga dong. Lo boleh duluan kok, nggak apa-apa kok. Kalau duluan. Kok ada? Ini lo sewa badut? Enggak, bukan. Ariana, kamu cantik banget.
Thank you. Justin. Justin. Hey everybody. Oh my god. Sumpah aku nggak nyangka bakal panas banget sih pakai ini. Sih, itu kamu Aku sampai keringetan tau nggak? Iya. Wait. Aku ambilin tisu buat kamu. Justin sama Bu Arin tuh cocok banget gak sih? Cute ya mereka. Tuh kan, aku pikir cuma aku sendiri yang ngerasain, tapi kamu juga ngerasain hal yang sama kan? Wajahnya mirip lagi. Kalau dibilang mirip sih nggak terlalu mirip sih Mbak. Cuman kalau mereka berdua nih foto buat foto buku nikah itu bagus banget Mbak. Bener. Kamu lap dulu itu, kamu keringetan banget. Makasih Rin. Kayaknya ada yang cemburu nih. Sakit ya? Makanya nggak usah komentar. Ya mudah-mudahan lah mereka berdua itu beneran jodoh. Karena nih, aku kasih tahu ya Sil ya. Perempuan cantik, sukses kayak Ariana, terus single lagi. Itu bahaya loh. Nanti pasti banyak banget cowok-cowok yang deketin. Iya kalau yang deketin cowoknya oke. Kalau cowoknya niatnya nggak benar, Kayak Pasaka lagi kan? Zong kan? Yalah. Kamu lagian ngapain sih? Ide banget deh. Pakai kostum-kostum kayak gini datangnya. Kamu lihat nggak orang lain semuanya pada pakai jas, ada yang pakai kemeja, yang cewek semuanya pakai dress. Terus kamu tiba-tiba datang pakai baju badut, ngapain? Ya sebenarnya ini semua karena aku pengen surprisein kamu, tapi aku nggak mau surprise yang terlalu mainstream, Rin. Oke. Aku surprise banget sih. Tapi seneng nggak? Seneng banget ya. Antara seneng apa malu? Dua-duanya lebih tepatnya. Yes. Yang penting aku udah surprise kamu. Yes. Tapi kayaknya justru ini bakal jadi beban deh buat aku sekarang. Kenapa? Karena aku bakal kehabisan ide buat surprise kamu lain kali deh. Kalau ini udah bagus, ntar... Hai Dinda, sorry aku agak... Sorry aku baru datang. Iya nggak apa-apa, aku lagi ngomong sama temen aku. Kenalin, ini Justin ini Dinda. Oh, Justin. Dinda. Salam kenal ya. Salam. Jadi Justin tadi abis pakai baju badut gitu datang-datang. Kamu belum lihat ya tadi ya? Semua orang pada kaget tau. Love. Itu cowok siapa yang jadi badut? Kayaknya deket banget sama Ariana. Itu Justin, dia baru aja pindah beberapa hari lalu ke Jakarta. Tapi setahu saya, Ariana itu tipe cewek yang susah deket sama orang baru. Tapi itu kelihatannya udah deket banget ya. Bahkan saya aja sampai sekarang tuh belum deket sama Ariana. Gak maksud saya ya, emang saya dari dulu sama Ariana gak kenal deket kan. Kenalnya cuma sama kamu. Ya, mungkin si Justin ini bakal jadi pemain baru sayang. Di drama hidupnya Ariana. Saka itu gak suka banget sama dia. Dan waktu itu juga Gavin sempat berkonflik sama dia. Tapi katanya sudah baik-baik aja, cuma aku gak percaya. Tapi aku senang ngeliat Ariana kayak gini sekarang. Terlepas aku sebel sama dia ya. Udah, pulang. Kok kamu udah di sini? Ayo pulang. Aku baru sampai. Kalau kamu mau pulang silakan, kamu aja yang pulang. Aku gak peduli kamu baru sampai bagaimana, gak peduli. Yang paling aku gak suka kamu gak izin sama aku suami kamu.
Jadi kamu harus hargain aku. Maaf. Aku nggak mau ikut campur ya urusan pribadi orang lain. Tapi semestinya kamu nggak kasar sama wanita. Gue suami dia. Jadi lu nggak ada hak sama sekali. Bram, apa-apaan? Kamu apa-apaan? Pulang ya. Bram, udah dong. Lepas. Apa sih? Apa? Ini kamu loh yang lepasin aku ini loh. Udah. Jangan coba-coba, itu bahaya itu loh. Emang kamu berani, kamu tonjok sekali. Udah diam. Si Dion tuh ya, aku kirim pesan sama dia, udah dibaca tapi bisa-bisanya nggak dibalas sama dia. Pokoknya awas aja ya. Kalau sampai aku sekarang udah ganti nomor baru, sama dia telepon masih nggak diangkat, lihat aja, aku bakal bikin perhitungan sama dia. Dion, kamu tuh kemana aja sih? Bisa-bisanya ya kamu nipu aku ya? Pokoknya aku bakal cari kamu dan aku bakal bikin mana... Halo? Dion? Ih! Nomor baru masa jadi matiin sama dia. Stop! Nah, mejanya jatuh kan? Tuh, aduh pada pecah. Berantakan. Ini gimana? Udah, biarin aja. Aku gak suka ya kamu kayak gini. Kamu bikin malu aku di banyak orang, di depan teman-teman aku. Kamu malu? Ya. Kalau nggak mau malu, ikutin kata suami. Aku suami kamu. Cukup ya, Bram. Aku udah nggak kuat sama kamu. Kalau kamu kayak gini terus, aku minta cerai. Cerai? Ya udah, just do it. Aku tunggu ya. Din. Aku benar-benar minta maaf. Acara kamu hancur, berantakan. Udah. Nggak tahu Bram mau kesini. Iya, nggak apa-apa. Dinda, udah. Nggak usah pikirin acara aku, nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja kan? Kamu mau minum dulu nggak? Kamu mau duduk ya? Duduk dulu ya. Nari, aku harus pergi. Aku harus nenangin diri aku. Oke. Hati-hati ya. Semuanya, saya minta maaf ya. Nggak apa-apa kok, Dinda. Tenang aja. Kamu kabarin aku ya kalau ada apa-apa ya. Hati-hati. Aku minta maaf ya. Aku nggak ada maksud buat ngerusak acara kamu. Sorry. It's okay, nggak apa-apa. Makasih udah bantuin Dinda tadi. Aku kayaknya juga nggak pantas ada di sini.
Samperin Dinda aja, ya. Oke, silakan. have fun ya. Justin, kamu nggak apa-apa kan tadi? Nggak apa-apa kok. It's okay, Rin. Guys, sorry ya, acaranya jadi berantakan. Oke. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayang, pulang yuk. Iya, kita pulang ya. Yuk. Mau kemana? Mau ngejar Dinda? Enggak. Saya cuma mau ngambil minum di situ aja. Minum? Iya. Minum? Rin, soal kejadian malam ini nggak usah kamu pikirin lagi aja. Mendingan sekarang kamu istirahat. Thank you, Justin. Aku pamit dulu ya. Oke, take care. Ya, good night ya. Pamit. Iya. Istirahat aja ya. Arin, capek banget. Ya. Bantuin beresin Iya. nggak apa-apa ya? Aman, Non. Nanti gampang diberesin sama Iya. Bella sama Pedro ya. Istirahat. Oke. Kenapa ya, Nyonya? Tiap ada acara, ada aja kejadiannya. Udah, nggak usah dibahas. Udah beresin aja. Nggak ada masalah. Udah piringnya ambil tuh. Din. Gimana perasaan kamu? Kok kamu nggak stay di partnya Ariana aja, Sob? Enggak lah. Kalau kita nggak diundang dalam suatu acara tuh kita sebenarnya nggak boleh datang. Makanya aku nggak mau lama-lama di sana. Aku mau ngecek keadaan kamu. Aku masih nggak nyangka aku bilang cerai sama Bram. Karena sebelumnya aku nggak pernah bisa buat ngomong itu, Sob. Kamu yang tahu gimana perasaan kamu, Din. Orang lain nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari kacamata aku, kamu pantas ngedapetin yang lebih baik kok daripada Bram. Kamu pisah sama Bram mungkin itu udah jalannya. Tapi aku masih berusaha. Aku nggak tahu ini tuh emosi aku doang. Atau aku emang mau cerai sama Bram. Kalau kamu ngomong itu secara spontan, mungkin itu omongan yang paling jujur yang dari hati kamu. Itu yang benar. Memang itu yang harus kamu lakuin, Din. Kamu orang baik, Din. Kamu pantas dapat lebih baik daripada Bram. Aku support kamu terus. Apapun semua keputusan kamu, aku dukung. Sayang, masa aku jadi kepikiran pengen order martabak deh. Martabak keju susu. Dinda sekarang di mana ya? Hatinya pasti kacau. Sedangkan saya nggak bisa apa-apa. Kamu dengar nggak sih aku ngomong apa, Dante? Dante? Ya, sorry. Tadi kamu bilang apa lo? Nggak penting. Kamu lanjutin aja mikirin Dindanya nggak apa-apa. Saya tadi kepikiran kejadian tadi. Dinda pasti shock. Oke, dia lanjut mikirin Dindanya. Saya masuk dulu. Love dong.
Tuh kan, aku bilang juga apa? Tahu gitu kita nggak usah datang tuh ke acara mereka. Kamu sih nggak pernah belajar dari pengalaman. Mereka itu setiap adain acara, mau acara apapun, itu pasti aja selalu bermasalah, sayang. Aku nggak ngerti deh, kayak kena kutukan atau apalah mereka tuh. Kamu kok ngomongnya sembarangan sih, sayang? Sayang, bukan sembarangan, emang bener kan? Coba deh kamu hitung, berapa kali mereka setiap bikin acara, itu selalu berantakan kan? Iya, tapi bukan kutukan juga dong, sayang. Emang siapa tahu aja lagi apes. Lagi juga kan tadi sumber masalahnya dari luar. Siapa tuh tadi yang temperamental itu tuh bikin ngeselin banget. Aku juga kesel banget sama dia. Ya, tapi sama aja kan, ujung-ujungnya tetap ada keributan juga. Jangan sampai deh kita ketularan sama mereka. Kamu sih, udahlah lain kali kalau ada acara apapun jangan ajak aku deh. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, sayang. Aku kan pacar kamu, aku maunya ditemenin sama kamu terus. Ya udah, semoga kita nggak ketularan sama mereka ya. Aku nggak mau ribet-ribet sama kamu. Ya, sayang. Gimana, udah enakan? Aku oke sekarang. Mau aku antar pulang sekarang? Rin, are you okay? Gante, kok kamu tahu aku di sini? Feeling aja, soalnya ini taman paling dekat dari rumahnya Ariana. Jadi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Saka juga nemenin aku dari tadi. Saya akan udah peringatkan kamu, Din. Kamu nggak usah deket-deket lagi sama Saka. Mau pulang bareng Dante aja. Ya, Dante anterin. Ya udah, Sak. Kamu pulang aja nggak apa-apa kok. Aku juga udah nggak apa-apa sekarang. Istri kamu juga pasti nungguin kamu kan di rumah. Mau usah cemburu sama saya, Dante. Santai aja. Nggak ada apa-apa kok. Din, ya kamu kalau butuh apa-apa, kamu kabarin aku aja. Handphone aku standby 24 jam buat kamu. Enggak perlu. Saya bisa bantuin Dinda, jadi nggak butuh bantuan Anda. Ya bagus. Semakin banyak yang bantuin kan semakin bagus. Ya, anterin pulang. Ya deh. Kamu harus kuat ya, Din. Makasih ya, Sak. Bram, udah dong. Mas Saka kelihatannya khawatir banget sama Dinda. Dia langsung spontan muncul dan rela dipukulin demi nyelamatin Dinda. Terus, kenapa sih kok aku jadi kayak gini? Biarin aja kalau emang seandainya Mas Saka suka sama Dinda ya nggak apa-apa. Kenapa aku harus pikirin? Hidup-hidup dia, aku sama Mas Saka juga udah cerai. Non. Ya, Bi. Dari Kenapa? tadi Bibi panggil loh. Nggak nyaut-nyaut lagi mikirin apa sih? Nggak lagi mikirin apa-apa. Non, tadi itu suaminya non dokter ya? Yang suka kasar itu? Ya. Non dokter baik-baik aja nggak ya?
Ya semoga sih baik-baik aja, Bi. Besok Arin coba telepon, tanya keadaannya gimana. Iya, Bibi jadi khawatir. Kasihan banget. Non dokternya tuh baik banget. Kok suaminya jahat gitu ya? Arin tidur dulu ya, Bi ya. Besok aja lanjut beresin ya. Udah diberesin kok, Non? Jadi udah berapa lama aku ngelamun di sini? Oh udah ya? Ya udah, oke. Makasih ya, Bi ya. Selamat tidur ya, Non. Iya. Sayang, Halo. lagi ngapain? Ini regangin kaki, capek. Pasti kamu capek banget ya. Aku bantu pijit ya. Makasih Mas ya. Enak ya? Enak kok. Ya? Mas ngomong-ngomong, kenapa tadi Saka tiba-tiba datang ya ke acaranya Ariana? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin Saka dapat info mengenai pesta itu, terus datang aja. Dan ternyata ada kejadian seperti itu. Ya tapi nggak mungkin lah Mas, Saka itu nggak tahu. Pasti Saka tuh tahu. Acara itu kan sengaja dibikin buat nyambut status terbarunya Ariana, single. Kalau aku jadi Saka sih nggak mau datang. Ya kalau kamu nanya aku juga, aku nggak tahu mesti jawab apa. Iya sih. Salah ya aku nanya ke kamu Mas. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan ya Mas Saka. Kayaknya dia masih ada perasaan gitu sama Ariana. Susah move on dari Ariana. Padahal dia udah punya istri, istrinya lagi hamil. Masa dia nggak usaha sih buat ngelupain Ariana terus move on gitu? Jujur aku nggak tahu sih. Aku benar-benar nggak tahu. Enak? Enak. Kamu yakin, Din? Mau pulang ke rumah kamu? Kamu bisa tinggal loh di rumah ibu saya. Gak apa-apa Dante, gak apa-apa kok. Aku kenal Bram, aku tahu dia kayak gimana. Biasanya kalau dia udah ngeluapin emosi kayak tadi, ya paling dia tinggal ngomel-ngomel aja ke aku. Bener ya? Kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir, Din. Saya bakal bantuin kamu cari pengacara hebat buat bantu perceraian kamu. Supaya kamu bercerai sama Bram. Honestly, I don't know Dante, aku nggak tahu. Aku belum kebayang gimana nanti hidup aku setelah aku cerai. Apa aku bakal nyesel? Oh enggak. Aku nggak tahu, jujur aku belum kebayang. Ini Dante kemana sih? Udah sampai rumah apa malah jadi pergi lagi? Mana chat aku nggak dibalas-balas lagi dari tadi? Nah ini pasti lagi ngejar Dinda nih. Nggak diangkat lagi teleponnya. Nyebelin banget sih kamu Dante. Bikin khawatir terus. Kayaknya dia belum pulang. Ya, paling dia ke klub dulu. Saya tahu. Pasti Bram nyamperin selingkuhannya itu. Din, pokoknya kamu harus pikirin hubungan kamu yang gak sehat ini. Ya? Kalau kamu udah yakin dan udah memantapkan hati kamu untuk bercerai sama Bram, kamu tinggal hubungin saya. Saya bakal cari pengacara hebat buat kamu. Tapi kamu harus yakinin hati kamu dulu. Oke? Thank you, tapi please Dante, jangan desak aku terus kayak gini. Kamu mau angkat telepon itu?
Selin? Hai. Kamu kok bisa tahu rumah aku di sini? Tahu dari mana? Well, aku dapat alamat kamu dari Sisil. Sel, aku kesini karena pengen nanya sesuatu sama kamu. Oke, kita boleh ngobrol di sini aja kali ya. Nggak apa-apa, di luar aja. Kamu ada waktu kan? Ada apa? Kamu pasti nggak enak sama cowok yang tadi ya? Dia pacar kamu? Kita boleh kali nggak usah bahas soal itu ya. Langsung ke poinnya aja. Ada apa? Jadi gini, Sel. Sebenarnya aku datang ke sini karena aku pengen nanya sesuatu soal Ariana. Oke, kenapa nggak langsung nanya sama Ariana aja? Kan kamu deket sama Ariana. Ya nggak enak juga kalau nanya langsung soal ini. Dan aku yakin aku datang ke orang yang tepat. Oke, kamu mau tanya apa soal Ariana? Aku pengen tahu semuanya, Sel. Semenjak aku pergi dari Jakarta sampai sekarang. Wow, panjang sih Justin ceritanya. I know. Tapi aku punya waktu kok. Aku pengen denger semuanya. Aku angkat bentar ya. Mungkin Saka cuma mau nanyain keadaan aku gimana. Oke. Ya, halo Sak. Gimana keadaan kamu, aman? Iya, aku udah sampai rumah kok. Ya, kebetulan sih suami aku belum pulang. Semoga sih aman ya. Ya pokoknya kalau memang bermacam-macam lagi sama kamu atau ngapain kamu kabarin aja, ya? Iya, Sak. Makasih ya. By the way, besok jadwal kamu kontrol, jangan lupa. Oke? Oke. Bye. Kamu ngagetin aja, Dit. Apaan sih kayak gitu? Habis teleponan sama siapa? Dinda. Iya. Sama Dinda. Ngapain? Dia nanya kapan katanya mau kontrol kaki aku. Kontrol kaki. Kamu lihat tuh. Kaki kamu tuh udah gak kenapa-napa. Ngapain pakai dikontrol segala? Udah deh. Kamu gak usah cari alasan lagi. Sekarang aku tanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama Dinda? Nggak ada. Jangan bohong. Ngapain aku harus bohong sama kamu? Kamu pasti bohong. Aku gak percaya sama kamu. Saka mau kontrol lagi? Bukannya dia udah sembuh ya? Ya, dia memang udah sembuh, cuman ada kemungkinan bisa jadi relapse. Jadi sewaktu-waktu bisa aja kambuh, makanya dia harus tetap kontrol. Din, ingat ya kata-kata saya. Kamu gak usah deket-deket sama Saka lagi. Kamu kan tahu sendiri, Saka orangnya seperti apa. Dia baik kok, Dante. Ya kamu belum tahu aslinya dia seperti apa. Saya nggak mau kamu disakitin sama dia, ya? Ya. Yaudah, kamu masuk Gi. Saya mau pulang soalnya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Oh iya, kabar Selin gimana ya? Saya lupa ngabarin dia lagi. Ini banyak banget Selin miss call. Saya harus samperin ke rumahnya. Aku coba persingkat ya. Oke. Saka itu selingkuh di belakangnya Ariana. Sama perempuan yang sekarang jadi istrinya Saka. Dan perempuan itu adalah sekretarisnya Saka dan juga jadi sekretarisnya Ariana. Dan katanya perempuan ini teman lamanya Saka. Sampai akhirnya mereka nikah sirih di belakang Ariana. Sel, ini gila sih, Sel. Aku nggak nyangka kalau Saka itu begitu orangnya. Masa iya dia sampai nikah siri sama mantannya yang kebetulan emang sekretarisnya Ariana juga? Ya memang Saka segila itu, Justin. Sampai akhirnya Ariana tahu soal perselingkuhan itu dan Ariana gugat cerai Saka. Ya kamu tahu lah ceritanya. Jujur, aku nggak nyangka kehidupan Ariana itu seberat itu. Tapi dia bisa aja loh ngejalanin perusahaan dia. Dan dia kelihatannya juga baik-baik aja. Ya, aku pun sebagai temannya salut sama dia. Ya makanya aku rela untuk bantuin dia untuk backup semua pekerjaan di perusahaannya dia, Justin. Tom?
Ini kayaknya buat acara besok deh, mungkin ada yang reserve kali ya. Tapi kenapa ya Tommy ngajak gue malam-malam kesini? Tom? Tommy? Tom? Awas saja ya kalau ini bukan hal yang urgent. Tommy, ini maksudnya apa sih? Selama ini kan kita kerja terus. Susah untuk kita bisa ngedate kayak gini. Tadi pas kamu ke tempat Ariana, ini semuanya aku persembahkan untuk kamu. So sweet banget sih. Sebenarnya rencana aku nggak lama di Jakarta, Sel. Aku ada proyek besar di sini. Oh ya? Iya, tapi semenjak aku dengar ini semua, aku jadi pengen stay di sini. Aku pengen ngebahagiain Ariana. Aku pengen jaga dia dari Saka yang sampai sekarang masih kelakuannya seperti itu. Kayak tadi di acaranya Ariana, dia datang tiba-tiba. Ya emang kayak gitu sih Justin, Saka itu. Datang nggak dijemput, pulang juga nggak diantar, kayak jelangkung dia tuh. Kayak jelangkung ya? Bisa aja kamu, Sa. Tapi emang kayak gitu sifatnya, aku kenal dia banget sih. Kamu ngapain malah berduaan sama dia sih? Kamu kenapa bisa kepikiran ngelakuin ini sih, Tom? Karena aku tahu kita susah buat ambil cuti bareng. Makanya malam-malam kayak gini aku bikinin buat kamu dan aku. Biar kita bisa habisin waktu berdua, sayang. Tapi maaf ya, Yun. Selama ini aku nggak pernah buat hal romantis kayak gini ke kamu. Pokoknya setelah kita nikah nanti, aku usahain setiap malam buat kayak gini untuk kamu. Gak cuma di kafe, tapi di rumah kita nanti. Makasih ya. Sama-sama, sayang. Makasih udah bikin aku sespesial ini. Apapun akan aku lakukan buat kamu. Oke.
Sorry. Kenalin, aku Justin. Tadi kita ketemu di tempat Ariana, tapi kita nggak sempat kenalan. Anda ngapain malam-malam datang sini? Gak etis rasanya kalau ada seorang cowok datang ke rumah perempuan malam-malam. Oke, tenang aja. Aku sama Selene ini udah temenan lama kok. Dan aku datang ke sini cuma buat nanya sesuatu sama dia. Kamu tenang aja. Tapi saya nggak suka kalau ada cowok datang ke rumah pacar saya malam-malam. Kamu tuh bisa biasa aja gak sih ngomongnya? Kamu lagi kenapa sih, Dante? Sel, nggak apa-apa kok. Gini aja deh. Aku pamit ya. Maaf, udah ganggu kalian. Sorry Jasin, sorry banget ya. Nggak apa-apa, Sel. Aku juga makasih ya buat informasinya. Iya, oke. Aku pamit ya. Hati-hati. Malu banget aku sama Justin. Ngapain sih kamu kayak gitu? Dia tuh datang ke sini cuma mau ngobrol sama aku. Ngobrolnya juga di luar kok. Bukan di dalam rumah kan? Jelas salah lah, Selin. Kalau ada cowok ngobrol berdua sama cewek di rumah cewek malam-malam, itu nggak etis. Apalagi kalau kalian bilang hanya sebatas teman. Kamu bilang aku nggak etis. Yang kamu lakuin sama Dinda tuh apa? Ya kalau saya sama Dinda, karena saya punya alasan, Selin. Terus kamu pikir Jasin kesini nggak ada alasan? Dia juga ada alasan kok. Sekarang apa bedanya? Kamu ke Dinda sama saya ke Jasin tuh apa bedanya? Ya jelas beda lah, Selin. Beda di mananya? Nggak, sekarang gini deh. Kamu boleh ngobrol sama temen cewek kamu, terus aku nggak boleh ngobrol sama temen cowok aku. Itu nggak fair, Dante. Lagian kamu tuh ngapain sih kesini? Udah yang mending sekarang kamu pulang aja. Aku capek, aku males berantem sama kamu. Ujung-ujungnya juga aku yang salah. Jadi mending sekarang kamu pulang aja. Saya kesini karena dapat telepon banyak dari kamu. Oh ya? Masih ngaruh sama kamu? Toh juga kamu nggak angkat telepon aku karena lagi sibuk sama Dinda kan? Udah mending kamu urus aja teman kamu yang lagi mau cerai, ya? Daripada kamu pusing. Saka kok malah tidur di sini sih? Suamiku. Ayo dong tidur di kamar temenin aku. Aku nggak mau tidur sendiri. Aku tidur sini aja. Ih, aku tuh lagi hamil anak kamu loh. Kamu tega banget ya sama anak kamu sendiri. Gak mau nemenin aku tidur di kamar. Suamiku, ayo dong tidur di kamar temenin aku. Ini kesian loh anak kamu. Iya. Udah masuk. Aku temenin sampai kamu tidur ya. Ya udah, ayo bareng aja. Ayo suamiku, ayo temenin aku. Aduh. Bisa-bisanya masih mikirin masak. In. Dit kan udah ada bantal. Kamu ngapain di sini sih? Udah deh suamiku, kamu tuh kenapa sih? Aku kan lagi pengen senderan di tangan kamu. Kamu tau nggak? Akhir-akhir ini tuh aku lagi susah tidur kalau tidurnya cuma di bantal. Ya pegel, tapi pegel berat. Aku kan juga mau tidur. Ya udah sebentar aja, nanti aku nggak bisa tidur. Kenapa sih? Udah dong, main handphone nanti lagi. Ntar dulu mas, satu ini aja, ini klien penting soalnya mas. Besok pagi kan bisa, ya? Bentar mas, mas, ini bewoknya ganggu banget deh. Kamu kenapa sih? Cukur nggak mau mas, mas,
Gak mau ganggu itu bewoknya. Cukur nggak? Kalau nggak cukur, aku nggak mau tidur sama kamu. Biarin aja. Nggak mau, mas. Tapi kamu tidur di luar ya? Aku di kamar. Iya. Besok aku cukur buat kamu. Oke, janji. Jangan dekat-dekat sama jenggot. Iya. Udah jauh nih. Barang-barangnya Mas Saka juga masih di sini. Oh iya, suamiku. Aku kan tadi sempat lihat-lihat nih nama anak-anak untuk calon anak kita. Terus namanya lucu-lucu banget deh. Kamu kepikiran nggak kira-kira anak kita nanti mau dikasih nama siapa ya? Terserah kamu. Enaknya namanya siapa ya? Bentar. Gimana kalau anak kita laki-laki kita kasih nama Alfarizi Saputra? Lucu banget deh. Terserah kamu. Kamu atur aja, Rin. Rin? Kamu panggil aku apa tadi? Rin? Maksud kamu Ariana, iya? Apa sih? Aku bilang Dit kok tadi. Dit apa sih? Aku dengar sendiri kamu ngomong Rin. Aku bilang Dit Udah deh, tadi. kamu tuh gak usah ngeles, aku denger. Siapa yang ngeles sih? Enggak, kamu kalau marah-marah gini aku gak nyaman, aku tidur di luar. Jangan. Yaudah lupain aja yang tadi. Aku gak bahas lagi. Tapi kamu di sini aja tidur ya. Kamu temenin aku ya. Aku gak mau tidur sendiri. Iya udah, cepet deh. Tidur. Udah ngantuk banget. Masih aja mikirin Ariana. Padahal kan udah cerai. Sekarang gue harus pertahankan Saka. Jangan sampai dia kembali ke Ariana karena dia satu-satunya pegangan gue setelah Dion berkhianat. Lias, Pedro. Ya, Non? Pedro. Apa nih, Non? Ini barang-barangnya Mas Saka yang dulu. Tolong buangin dong. Dibuang? Buat ayah aja boleh nggak, Non? Ya boleh, terserah. Mau diapain aja bebas. Yang penting nggak ada di kamar saya lagi. Makasih, Non. Ya, makasih. Apaan sih? Kok bisa ya kamu minta barang-barangnya Mas Saka itu loh? Buat apaan? Ih, awas lu nanti ketularan loh, beneran deh. Daripada dibuang nyong, mubazir. Yuk mau? Ngapain? Gak ada yang bisa dipakai juga sama aku. Ih, terserah. Ih. Mau main PS apa tahu?
bikin saya panik? Apa? Ngomong yang bener jelas. Ini benar-benar gawat. Apa sih gawat-gawat terus dari tadi? Nah, jadi konsultan yang ibu sewa untuk ngerjain perusahaan ibu, itu dia melakukan kesalahan, Bu. Jadi itu merugikan kantor kita, Bu. Kok bisa? Iya, Bu. Dia tuh salah input data bulanan dan itu melakukan kerugian besar buat perusahaan kita. Untung aja itu reportnya langsung sampai ke saya duluan, Bu. Coba kalau ke resepsionis dan resepsionis langsung kasih ke Pak Wijaya dan Galvin, itu kita bisa gawat, Bu. Aduh, ini benar-benar gawat. Aduh, terus ini gimana dong? Gimana kalau suami saya Pak Wijaya sama anak saya Galvin tahu? Yang ada, saya bisa dipecat lagi di kantor ini. Gimana dong ini? Gimana dong ini? Aduh. Terima kasih ya Jeng, karena pagi ini udah ngajak saya sarapan bareng. Saya ada ide. Apaan, Bu? Udah kamu tunggu aja, ya. Mah, dari mana sih, Mah? Apanya tuh? Mama dari mana sih? Nih udah malam, jam segini baru pulang. Telepon gak diangkat. Sibuk ya? Dari mana? Mah, kita ke kamar yuk. Tapi Mama mandi dulu. Habis itu kita bobo ya. Papa capek. Mama nggak mau tidur sama Papa. Papa nggak boleh tidur di kamar sama Mama. Papa tidurnya di sini aja nih, di kursi. Mama sebel sama Papa, masih kesel sama Papa. Hah? Aduh, Mah. Masa sih Papa tidur di kursi? Badan Papa pegal nanti capek nih. Biarin. Yang sakit kan Papa, bukan Mama. Lagian siapa suruh nggak bolehin Mama kerja? Hah? Ma, Mama tuh udah sering melakukan kesalahan di kantor, Ma. Ya wajar dong kalau Papa itu berhentiin Mama kerja, iya kan? Yang salah itu kliennya aja yang rese. Enak aja jalan-jalain terus. Pokoknya Papa nggak boleh tidur sama Mama di kamar sampai Papa ngizinin Mama kerja lagi. Ya udah deh. Kalau begitu Mama besok boleh kerja lagi, ya? Serius? Serius. Ya udah, kita tidur ya, Pak. Ayo, tapi mandi dulu ya. Hah? Udah, ayo. Kamu ngapain sih? Apanya yang ngapain sih? Kenapa? Kamu tuh dandan berlebihan, ngapain dandan kayak Masaka? Cuman mau nganterin Non Arin ke kantor. Loh, emang sah Ai berpenampilan seperti ini? Hah? Oh, cemburu ya? Takut? Cewek-cewek di luar sana kecantol sama Ai? Iya? Aduh, cemburu. Enggak. Enak aja. Lagi Ai pakai ini. Itu minyak wanginya Masaka kan? Stop. Aduh, udah. Wangian berlebihan tau nggak? Aduh, berat deh. Pedro? Nan Arin, gimana Nan penampilan Ai? Keren nggak? Udah ada aroma eksekutif muda belum Nan? Lebih kayak ke aromanya suhu kamu kayaknya deh. Iya. Nan Arin jadi ingat sama suhu ya? Berangkat sekarang bisa? Bisa dong. Bye, Bias. Ya, Non. Hati-hati, Non. Ya deh, biar cepet. Duh, kok masa sih? Gimana, Jeng, kabarnya kantor? Ih, Jeng ini pas banget Jeng nanya soal itu. Iya, Jeng. Aduh, hampir aja saya tuh diskors sama suami saya dari kantor. Itu
ada salah satu klien saya tuh merasa nggak puas gitu. Jadi waktu itu suami saya sama anak saya tuh lagi meeting di luar. Nah, kliennya ini minta dimajuin meetingnya. Ya udah, mau nggak mau akhirnya saya yang tanganin. Tapi mereka itu kayak merasa nggak puas, terus malah komentarin nggak jelas gitu, nyebelin banget deh pokoknya deh. Kok bisa gitu sih, Jeng? Ya bisa, tapi akhirnya aja karena saya diremehin kayak gitu, sampai karyawan saya juga diremehin. Ya udah, saya caci maki laki aja, terus saya usir mereka. Pas mereka udah pergi, suami saya balik sama anak saya balik. Malah mereka marahin saya. Kesel kan, kayaknya saya dibilang katanya yang nggak boleh seperti itu ngomongnya kasar sama klien. Malah belain kliennya. Terus Jeng? Ya, tapi untungnya semua udah bisa diatasin. Ya, saya juga udah bisa ke kantor lagi kan. Syukurlah Jeng, kalau akhirnya Jeng bisa balik lagi ke kantor ya. Yang penting Jeng, saran saya, Jeng Niken tuh jangan pernah mau dibodohin sama suami dan anak Jeng. Maksudnya Jeng, dibodohin gimana? Jadi gini loh Jeng ini kan tidak bersalah, tapi seperti orang bersalah. Mereka yang bersalah, cuman mereka tuh cari alasan karena mungkin mereka itu insecure sama Jeng. Jadi merasa nggak nyaman aja dengan posisinya, dengan keberadaan Jeng ada di perusahaan itu. Karena kan menurut saya Jeng Niken tuh orangnya kan smart banget, ya kan Jeng? Jeng Wiryo ini bisa aja bikin saya jadi malu deh. Hah? Jadi Bu Devi belum datang? Lah dia sendiri loh yang minta buat dijadwalin meeting. Masa dia sendiri yang telat sih? Yaudah, gue kesana ya sekarang ya. Oke. Bu Wiryo, Tante Niken di sini juga? Iya, saya sama Jeng Wiryo ya lagi coba-coba cantik lah, gitu loh. Tapi tunggu deh, tadi saya dengar itu ada sebut-sebut nama-nama Depi gitu. Maksudnya apa ya? Mungkin kalau gue makan di sini deket-deket sama mereka, gue bisa cari info kantor mana yang belum diblok sama Pak Kusuma. Semoga aja gue bisa dapetin jawabannya deh di sini. Mau pesan apa, Mas? Pesan sebentar ya. Beli bubur aja kali ya buat Ariana. Ariana pasti belum sarapan. Dia kan suka lupa sarapan kalau pagi. Mbak, saya pesan bubur 2. Ya. 1 makan di sini. 1 lagi saya mau kirim ke kantor dekat sini, boleh? Boleh, bisa Mas. Bisa? Bisa. Bentar ya Mas. Ya. Oh ya. Dekat kok Mbak di sini. Iya. Saya jadi berapa? Totalnya jadi 50.000 termasuk ongkir ya Mas? Udah termasuk ongkir ya? Udah. Pas banget lagi. Kasih Mas. Ya. Tadi saya dengar kamu sebut nama Devi. Emangnya dia kerja di kantor kamu gitu sekarang? Iya, Tante Devi sekarang kerja di Ariana Glow. Oh ya? Terus gimana dia kalau di kantor itu kerjaannya? Emang dia bisa? Ya, kerjanya sih oke-oke aja sih, Tante. Yakin dia itu baik-baik aja, nggak ada yang kurang tuh? Ya, Tante Devi memang suka telat sih. Dia sering bikin karyawan kesel sama dia karena ditungguin pas meeting, jadwalnya pagi, ternyata datangnya siang. Ya gitu-gitu aja sih, tapi so far semuanya oke-oke aja. Dasar. Bisanya cuma ikut-ikutan aja. Gak bener juga kan kerjanya. Emang gak bisa kerja. Yuk. Emang ya Jeng, gak semua wanita
jadi pembisnis wanita yang tangguh, yang sukses seperti kita ya, Jeng. Itu contohnya si Devi itu. Hah? Bukan mencontohkan yang baik, malah seenaknya aja dia seperti itu. Gimana mau maju perusahaan seperti itu kan? Halah, padahal kerjaannya dia juga pasti nggak oke-oke banget. Sisil duluan ya, Tante. Bu, soalnya pacar Sisil udah jemput. Maksud kamu si Coki-Coki, kamu masih pacaran sama si Coki-Coki itu? Iya, Sisil duluan ya. Duluan ya. Wih, ada Saka. Vin. Lagi ngapain, Sak? Lagi jajan sih. Jajan ya? Iseng aja, Vin. Lu ngapain? Nah ini kan dekat sama kantor gua. Iya. Jadi wajar lah gua di sini. Vin, jadi beli kopi? Jadi. Saka, kebetulan Anda di sini. Sekalian aja, saya mau ngasih tahu Anda tentang perkembangan perusahaan. Iya. Semenjak nggak ada Anda di perusahaan berkembang dengan sangat pesat. Wow. Bahkan proyek yang dulu Anda pegang berantakan, sudah sukses di tangan kita. Dan semua klien puas dengan hasil kinerja perusahaan kita. Bukan begitu, Fit? Selamat ya. Happy dengarnya. Sekarang ini dengar-dengar Anda masih nganggur ya? Kasihan banget sih. Ya udah, Vin, kalau gitu udah makan, Vin? Kemarin kan lo beliin gue makanan, ada bubur satu belum gue makan. Nggak usah, makasih. Kita mau beli kopi sih. Mau dibeliin? Enggak, thank you. Jadi mau beli bubur sih, cuman mungkin kalau lo balik ke kantor bisa lo bungkus buat OB atau satpam di kantor. Gue duluan nih, Vin, gue males. Nanti. Jang, tapi saya tuh heran ya, bisa-bisanya Sisil tuh pacaran sama si Coki-Coki itu cowok yang kayak gitu deh. Dia kan orangnya gak baik, gak bener gitu. Tapi ya kalau kerjaan dia sih lumayan lah ya. Tapi kayaknya itu dia bukan sebagai calon suami ideal. Enggak lah, jauh lah. Gak seperti anak saya, kayak anaknya Cewirya juga, Dante, ya kan? Ya sudahlah, Jeng, biarkan saja, ya kan? Itu kan pilihannya Sisil. Dia suka atau tidak sama Coki. Ya juga sih. Ya ampun, udah jam segini. Aduh maaf ya, Jeng, saya harus balik ke kantor, ya kan? Saya kan harus mencontohkan ke karyawan saya menjadi bos yang teladan, ya kan? Nggak kayak si Devi itu, tukang telat. Ya udah ya, Jeng. Ya udah, saya juga mau ke kantor, Jeng. Duluan aja nggak apa-apa, Jeng. Oke, bye. Ya, bye. Hati-hati, Jeng. Oke. Ya, halo? Seperti biasa, Bu. Pak Saka sedang mencari pekerjaan. Tapi yang saya lihat tadi, Pak Saka sedang bertemu dengan Calvin dan juga Pak Dante. Untuk apa mereka bertemu bertiga? Mereka bertemu secara kebetulan, Bu. Tapi tadi yang saya lihat, Pak Saka itu pergi dengan keadaan marah. Setelah Dante bicara dengan dia. Ya udah, kamu awasin terus ya dan laporkan sama saya. Baik, Bu. Sepertinya Saka kesal karena Dante merendahkan dia. Aku harus berbuat sesuatu untuk Saka. Iya, gue gak nyangka banget, Dante. Ternyata selama ini Saka itu nganggur. Padahal menurut gue kerjanya juga lumayan bagus sih. Ya itu kan dulu, Vin. Sebelum Saka ngaco dan banyak bohongin istri dan bapak mertuanya. Makanya Pak Kusuma langsung ngeblok semua perusahaan rekanan buat Saka. Biar Saka nggak dapat kerjaan. Dan sampai sekarang Saka jadi nganggur kan, belum kerja juga. Nah itu juga yang bikin gue kaget. Ternyata diam-diam Pak Kusuma juga mulai balas dendam sama Saka ya. Ya pastilah, Vin. Mana ada sih orang tua yang nggak sakit hati kalau anaknya disakitin. Apalagi disakitinya sama laki-laki seperti Saka yang nggak tahu diri. Ya kan?
Itu artinya gue sementara nggak perlu khawatirin Saka. Gue tinggal awasin si Justin aja. Vin? Kok malah bengong? Enggak. Ini gue lagi mikirin kerjaan sih di kantor. Banyak banget soalnya yang harus dikerjain. Ya. Oke. Pagi, Fit. Udah, Teh. Apa kabar? Baik. Syukur. Lagi, Pak. Papa baru datang. Iya, Papa baru datang. Oh ya, Fit. Papa mau ngasih tahu kamu. Kalau hari ini, Mama kamu sudah mulai kerja lagi, ya. Mama masuk kantor lagi, Pak. Kok Papa bisa biarin Mama masuk kantor, Pak? Ya, Papa juga pusing, Vin. Daripada Papa kena imbasnya terus, ya mau gimana? Ya udah, Papa izinin aja. Ini nih, kalau Papa perhatikan berdua kalian ini akrab banget ya. Udah kayak adik kakak aja nih. Bagus lah. Ya udah kalau gitu, Papa masuk dulu. Ya, lanjut ngobrol. Iya, Pak. Ayo. Nah, Vin. Iya, Pak. Loriatrin, banyak banget yang pengen kita bikin produk for couple. Mungkin mereka pikir lucu kali ya kalau bisa skincarean bareng sama pasangannya. Iya sih, ini seperti yang gue lihat di survei, awalan pasarannya kayaknya rame banget sih. Nah, ini mumpung kayak gini harus kita cepet-cepet wujudin sih, Rin. Mumpung ada Justin juga kan. Justin? Apa hubungannya sama Justin? Ya, lo bisa jadi brand ambassador bareng sama Justin. Gitu maksud gue. Sel, belum tentu Justin mau jadi brand ambassador di Ariana Glow lagi, apalagi gue sebagai pasangannya. Udah nanya belum? Belum kan? Ya coba dulu Rin, biar kita tahu. Lagian gue udah cek kok, kalau Justin jadi brand ambassador itu pasti sukses produknya. Contohnya waktu itu kita sempat pakai dia buat jadi brand ambassador kan? Produk kita lancar loh, laris banget. Dan setahu gue, dia emang udah biasa jadi brand ambassador, cuma jarang kalau kosmetik. Gimana? Ya, boleh, ntar gue pikirin dulu deh. Ya, masuk. Justin? Ini ada apa kok perasaan ngomongin aku? Oh, nggak apa-apa. Mumpung ada orangnya, Rin, langsung tanya aja. Nanti biar Ariana yang ngejelasin Justin. Hai, silakan duduk. Justin. Jadi barusan sama Selin lagi ngebahas produk Ariana Glow for Couple ya? Iya, kamu denger ya? Ya, aku sempat dengar sedikit. Cuman aku pengen tahu lebih banyak dari. Jadi kita udah ngadain survei gitu untuk produknya dan kita dapat output yang bagus banget dari masyarakat. Aku coba lihat ya. Ternyata yang suka bikin kesel bukan cuma Bu Wiryo. Bahkan anaknya juga suka bikin kesel. Dasar keluarga gak punya hati. Ah, Tuhan. Sampai kapan sih aku begini? Lamar kerja gak pernah dapet. Apa aku harus jadi office boy gitu? Halo? Ya? Ya dengan saya sendiri. Tawaran pekerjaan. Maaf Pak saya potong ya. Bapak dari perusahaan apa? Kayaknya saya nggak pernah deh Pak. Saya kayaknya nggak pernah ngelamar kerjaan di sana. Oh ya? Oke. Pak sebentar. Kalau Bapak tahu saya pernah kerja di Kusuma Group, berarti Bapak juga rekanan dong sama Kusuma Group. Bapak juga harusnya diminta untuk nge-blacklist saya dari perusahaan Bapak. Oke. Bener ya Pak, jangan sampai saya datang ke perusahaan properti Bapak, tapi akhir-akhirnya saya di-blacklist juga. Iya. Oke Pak, saya langsung cek email dan saya langsung ke sana nanti. Baik Pak, makasih banyak Pak, makasih. Ngomong-ngomong kopi ini enak ya? Iya dong.
gula aren nih kayaknya. Soalnya rasa manisnya tuh. Good morning, Vin. Hai Dante. emang. Tumben di sini. Mau ngapain? Iya Bu, saya mau ada meeting sama Galvin. Oh, mau meeting. Oke. Sebentar. Gimana urusan kamu sama pacar kamu? Udah beres? Ya, saya sama pacar saya hubungannya baik-baik aja kok. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau baik-baik aja ya kan? Berarti masukan saya itu berguna dong. Ingat ya, jadi kamu itu jadi laki-laki harus menjadi... Mah, aku sama Dante mau meeting dulu. Ya, soalnya ditungguin klien nih. Boleh ya? Oke. Silakan meeting dulu deh. Nanti kalau ada apa-apa ke ruangan saya ya. Yuk, baik. Selamat meeting ya. Oke, bye. Bu! Hehehe, kamu bisa-bisanya memperdaya Sisil ya? Kamu pasti tipu-tipu Sisil. Makanya dia tuh nempel terus sama kamu. Hah? Tipuin apa kamu? Bu, gawat Bu. Gawat apa sih? Kenapa sih kamu? Pokoknya Papa? Apanya gawat nih? Ada apa ini? Enggak, gawat apa? Enggak ada. Biasalah, coki-coki. Atasan sama bawahan. Papa ngapain sih ngurusin aja? Udah sana, Papa kerjaan aja. Kerjaan Papa sana. Ngurusin, ngapain sih ngurusin Mama? Apa sih? Kepo aja. Wow, Rin, ini pasarnya bagus. Iya. Dan yang minat juga banyak. Kalau menurut aku, kamu mesti bikin sih. Iya memang rencananya kita mau bikin produknya. Cuman yang sulit itu kita lagi cari brand ambassador cowok yang mau untuk produk ini. Dan Selin sih, Sisil juga mengajukan kamu aja jadi BA-nya. Itu pun kalau kamu mau karena pasangannya nanti aku, takutnya kamu keberatan. Rin, ya jelas aku mau lah Rin, aku gak keberatan kok. Justru aku senang kalau bisa kerja bareng sama kamu. Oh ya? Iyalah. Rin, it's always an honor to work with you. Okay. Thank you. Then it's settled. Settled? Yes. Oke. Oke. Nanti kita paling bahas sih gimana produknya dan konsep-konsepnya. Aku sih udah mikirin. Sebenarnya konsepnya itu bakal couple goals gitu ala-ala. Ini konsepnya udah final belum? Belum sih, belum aku publish juga. Jadi ini dia master plan-nya. Nah kayak gini. Jadi juga konsep pemotretannya juga kayak gini. Konsepnya bagus, Rin. Nanti kalau seumpamanya aku punya ide, boleh ya aku tambahin? Boleh banget. Kamu boleh kasih ide-ide yang baru. Oke. Justin, thank you ya. Udah mau jadi brand ambassador Ariana Glow lagi. Sama-sama, Rin. Justru aku malah seneng banget bisa kerja bareng sama kamu lagi loh. Oke. Nanti untuk detailnya aku bakal kabarin soon ya. Oke, kabarin aja aku ya, follow up. Dan bener, aku sama sekali nggak keberatan kok. Oke. Sorry. Pelan-pelan dong. Udah? Ya aku tanya udah. Thank you. Bisa kamu Irit?